Dalam pandangan saya, boleh jadi saya salah karena saya bukan kiai. Barangkali kita mesti mengubah, kalau memang Islam ingin kembali ke kejayaannya, kita harus melakukan reorientasi cara pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mula milenia, apa kabar? Kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Dan kita udah kenal nih siapa beliau. Masih ingat gak sama Bapak Hasan Zain Mahmud? Ya, tokoh pasar modal yang waktu itu udah ngajarin kita tentang bermacam-macam tentang saham. Hari ini beliau hadir lagi di studio, jauh-jauh dari Jogja nih. Apa kabar Pak Mahmud? Alhamdulillah. Kok jadi Pak Mahmud gitu? Hai Mas, apa kabar? Itu nama orang yang memberi saya nama. Oh really? Oh, siapakah? Ayah. Oke, ayah, oke. Mas, aku tuh rada bingung nih. Soalnya kan selama ini Mas tuh dikenal halayak ya. Dengan halayak sebagai tokoh pasar modal nih ya, yang nulisnya tuh udah ratusan mungkin ribuan kali ya tulisan mengenai ekonomi ya. Tapi kok tiba-tiba nih kemarin waktu ada Zoom line bedah buku kan saya ikut tuh. Terus tiba-tiba katanya Mas menulis sebuah buku nih ya, sobat Mula Milenia, yang unik banget. Judulnya tuh Nukilan Tarikh. Ini kalau saya sudah baca bukunya, terima kasih loh Mas, ada tanda tangannya lagi. Seneng banget. Terus jadi bukunya ini adalah mengenai sejarah Islam, tapi dilihat dari kacamata yang berbeda. Itu sebenarnya apa sih Mas? Mas ini kenapa gitu kok tiba-tiba beralih dari ekonom lah gitu ya namanya, terus tiba-tiba jadi penulis buku, tapi bukunya juga sangat unik. Hampir 20 tahun saya menulis mengenai ekonomi, dan saya nggak pernah menghitung, boleh jadi udah sampai ribuan kalau saya. Dan kemudian saya merasa jenuh. Karena rasanya semata-mata bersimulasi intelektual, mengumpulkan informasi, mengolah data, memperkirakan tren dan segala macam. Lalu di tengah kegiatan mengajar di tahun 2014 kalau saya nggak salah ingat, saya mulai mencoba mencari sesuatu yang lain. Lalu tiba-tiba saya punya kesenangan baru, membaca sirah, membaca sejarah Islam gitu. Tiba-tiba, makanya buku itu saya sebut sebagai tulisan baper gitu. Tulisan baper. Baper, karena betul-betul membawa perasaan. Tiba-tiba saya terlibat di dalamnya. Terlibat dalam arti secara emosional dan secara imajiner, seakan-akan saya hadir di dalamnya. Jadi kalau saya boleh mulai dengan bau-bau promosi. Yeah. Kalau Mula milenial bosan membaca buku yang membuat kening berkerut, mulailah selingan dengan membaca buku yang membuat hati bergetar. Wow. Jadi buku itu adalah getaran hati. Buku ini ya, berarti Paling tidak hati saya sendiri. nggak, biasanya kalau gitu yang vibrasinya bagus tuh menular gitu Mas, iya kan? Kita kan mengharapkannya begitu. Jadi oke, tapi kan itu tetap Mas, yang saya masih bingung nih. Oke lah tulisan baper, kemudian ide awalnya karena Mas membaca buku-buku itu. Nah ketika saya membaca, saya kan melihat ini kan seperti berupa cuplikan-cuplikan dari pengalaman perjalanan baginda Rasul, tetapi dilihat dari kacamata yang sangat berbeda, yaitu dari para sahabat ya. Terus ada juga tokoh-tokoh lain gitu ya Mas ya. Itu gimana itu Mas pertama kalinya? Terus gimana pengalaman rasa gitu ya waktu Mas menuliskan itu lagi gitu, dengan bahasa Mas sendiri tentunya yang agak sastra. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu simple kok. Dulu ketika mulai mahasiswa, saya itu penulis cerpen. Oh, I see. Jadi itu latar belakangnya. Yeah, that's the background ya. Jadi setiap tulisan pendek di sana itu saya munculkan seorang tokoh. Sebagian besar tokoh itu adalah sahabat Rasulullah.
karena saya tidak terlalu berani untuk bercerita mengenai Rasulullah secara langsung. Itu saya ambil bukan riwayat hidup penuh, tapi penggalan-penggalan peristiwa yang menurut perkiraan saya bisa inspiring people. Inspiring bukan hanya sekedar mengerti ceritanya, tapi mengubah paradigmanya di dalam memandang hidup, memandang peran diri sendiri di tengah bangunan sosial, bahkan memandang keyakinannya Islam itu seperti apa dan seterusnya dari situ. Jadi itu penggalan-penggalan yang setiap penggalan adalah tokoh, penggalan dari sejarah kehidupan mereka yang saya tuliskan kembali. Jadi saya tidak menyebut di sana saya penulis, saya menyebut saya menceritakan kembali. Menceritakan kembali dari penggalan-penggalan peristiwa ya, karena itu kan seperti sejarah, tarikh itu sendiri kan sebenarnya sejarah ya Mas ya. Betul. Jadi ya itulah menariknya Sobat Mula Milenia. Jadi kalau kita baca buku ini memang banyak hal-hal yang dijelaskan lebih detail sebetulnya pada masa penggalan tersebut ya, dan itu sangat menarik. Sebetulnya ide dasarnya untuk penulisan seperti ini gitu loh Mas, maksudku banyak buku yang menceritakan kembali udah banyak memang, tapi khasnya di sini adalah kadang-kadang kan ada sangat detail 1-2 peristiwa gitu kan, yang kemudian menjadi sangat menarik karena kita sama sekali tadinya tidak terfikirkan bahwa jadi pada zaman itu misalnya sahabat Nabi begini dengan sangat detail dan sangat indah. Itu sebenarnya bagaimana sih Mas, ada dapat inspirasi apa itu? Tidak inspirasi, coba misalnya kita ambil salah satu aja ya. Saya tidak memiliki kompetensi untuk mengatakan apakah cerita ini hadisnya sahih atau tidak. Saya memang mengklaim buku itu bukan buku agama dan bukan dakwah juga ya, bukan. Buku itu adalah cerita tentang tokoh yang perilakunya diharapkan bisa menginspirasi perbaikan perilaku manusia gitu. Lebih pada attitude matters ya. Betul. Ada salah satu penggalan yang paling pendek, itu setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah berjalan di satu sudut jalan di kota Madinah, itu ada seorang Yahudi buta. Yang dia berteriak-teriak memaki Muhammad gitu. Alih-alih marah, kemudian Rasulullah membeli makanan. Dituntunnya perempuan buta itu, lalu kemudian disuapinya. Perempuan buta itu senang sambil ketawa-ketawa sambil maki Muhammad, dan Muhammad sama sekali tidak bercerita. Dan tiba-tiba persoalan ini menjadi ritual. Karena menjadi ritual, jadi secara berkala dia datang di sana, menuntun, bercanda, melembutkan makanan, menyuapkan. Dan menyuapin. Ya, ketika perempuan itu bertanya siapa kamu, dia pura-pura tidak dengar. Gitu. Jadi tidak dijawab, dan jadi perempuan tua itu tidak tahu siapa yang menyuapinya. Dia sambil makan, sambil memaki-maki Muhammad yang notabene menyuapinya. Dan itu berlanjut sampai Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, kemudian menjadi Amirul Mukminin adalah Abu Bakar, sahabatnya. Itu diceritakan oleh Aisyah ceritanya. Lalu Abu Bakar kemudian mau mencoba melanjutkan, dia datang ke sana. Tapi kemudian perempuan itu berang. Marah, berang. Yang menyuapi saya sekarang bukan laki-laki yang kemarin, dia bilang. Laki-laki dulu demikian lembut. Dia tuntun saya, dia dudukkan saya, dia lembutkan makanan, dia menyuapin saya dengan sangat lembut dan sambil berbicara. Wow. Abu Bakar menangis. Kemudian dia katakan, yang menyuapin Anda itu namanya Muhammad. Masya Allah. Dan perempuan itu juga menangis. Satu contoh kecil. Dan itu kadang-kadang terlewati oleh kita ya Mas. Maksudnya dalam arti hal-hal kecil begitu yang sebetulnya sangat keseharian, tapi memberikan dampak yang dan sangat besar gitu loh pada umatnya. Atau cerita lain, biar ceritanya panjang ini buat mula milenia yang wanita. Kita lihat anak sulung Nabi Muhammad, itu Zainab yang tertua. Dia kemudian menikah dengan Ibn Al-As
yang notabene masih pagan, si kafir kan gitu, karena belum ada larangan gitu. Nah, usaha menyeimbangkan untuk tetap berpegang teguh pada agama pada satu sisi, kemudian kewajiban mengabdi kepada suami yang punya beda keyakinan, itu sebuah perjuangan yang berat. Itu kemenangan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mengatakan, kamu tinggal, kamu pertama kali harus tetap mengabdi kepada suami. Jadi tinggal. Bisa dibayangkan nggak, state of mind seorang anak perempuan yang ditinggal oleh ayah dan tinggal oleh keluarganya sendiri di tengah-tengah orang yang hidup berkeyakinan demi untuk pengabdian terhadap suami. Berjalan. Lalu muncul yang ketiga, ketika terjadi Perang Badar. Perang Badar itu seorang ayah yang sangat dicintai berhadapan-hadapan hidup mati dengan suaminya karena mereka berseberangan agama. Bisa nggak bayangkan betapa beratnya situasi psikologis seorang perempuan menghadapi seperti itu. Dan itu di Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim. Dan kebetulan suaminya Zainab itu salah satu tahanan perang. Nah di zaman itu tahanan perang itu bisa ditebus. Untuk menebus itu keluarga suaminya memberikan harta untuk menebus suami, tapi Zainab tidak mau. Untuk menebus, dia berikan kalung pemberian Khadijah, ibunya, istri Rasulullah. Masya Allah. Dan kita bisa bayangkan ketika utusan itu datang, Rasulullah kemudian menerima tebusan kalung istrinya tercinta yang sudah almarhum dikirim oleh anak. Lalu dia minta sama teman-temannya, tolong bebaskan tanpa tebusan. Lalu kemudian dibebaskan. Ujian berikutnya datang ketika perintah Tuhan bahwa seorang muslimah tidak boleh memiliki suami yang kafir. Iya, non-muslim. Kalau sebab itu dia kena perintah Allah dijemput. Bayangkan aja dia harus meninggalkan suaminya dan kemudian 6 tahun hidup di sana, berpisah statusnya janda karena memang putus secara agama, tapi kemudian dia menolak kesetiaan terhadap suaminya. Nah singkat cerita, kemudian terjadi peperangan kembali di mana suaminya itu ditahan kembali, ditahan. Kemudian dilindungi oleh Zainab, kemudian dibebaskan. Sampai di situ kemudian titik kulminasinya Al-As mengatakan, saya kembalikan seluruh harta kaum Quraisy, saya menyatakan beriman. Kemudian dia pergi menyusul Zainab ke Madinah. Cuman ya itu yang kalimat saya katakan, baru 1 tahun berkumpul, boleh jadi cinta yang sedemikian suci tidak boleh berlama-lama. Kemudian mereka dipanggil oleh Allah, ya mudah-mudahan mereka ketemu lagi di surga. Nah pertanyaannya adalah, dari rangkaian kisah yang sederhana itu saya suka bertanya, masih adakah perempuan yang memiliki kekuatan dan ketabahan seperti itu di zaman modern seperti ini? Barangkali ya silahkan dijawab oleh kamu. Ya. Jadi itu benar-benar merupakan seperti intisari dan juga apa ya Mas, kayak mengingatkan kita kembali ya Mas ya, mengingatkan kita mereview pada zaman to the past gitu, bahwa pada zaman itu tuh sebenarnya contoh-contoh mengenai kebaikan itu sudah sangat dicontohkan gitu ya. Tapi kenapa sekarang korelasinya gini nih Mas, kenapa justru pada zaman sekarang, kita menyinggung sedikit ke sekarang ya, kok generasi sekarang malah seolah-olah melupakan itu gitu loh. Maksudnya bukan melupakan, mungkin mereka dengar tapi karena tidak ada details yang seperti di dalam buku ini, jadi mereka kurang paham atau gimana Mas? Atau memang masanya sudah berubah gitu? Jadi tidak peka gitu kalau... Boleh jadi itu pertanyaan untuk Kiai, karena saya hanya mengutip perilaku. Oh iya. Tapi kan kita juga menjawabnya secara general gitu loh, maksud saya. Mereka yang beriman di kulminasi keimanan, mereka percaya betul bahwa kehidupan kemudian yang lebih abadi, lebih adil, lebih segalanya, itu jauh lebih penting ketimbang kehidupan yang ada sekarang. Nah, kita barangkali dalam kehidupan modern memberikan bobot pada material dan simbol-simbol duniawi lebih penting daripada janji-janji akhirat yang serba tidak pasti. Jadi kalau kau kembali kepada salah satu cuplikan cerita seperti itu, di zaman perang, lalu Rasulullah mengatakan, ayolah, tolonglah Anda menyumbang untuk biaya perang.
Nah, di situ kemudian Umar bin Khattab merasa, wah saya bisa banyak beriman sekarang. Kemudian dia datang, dia serahkan 50% dari kekayaannya di jalan Allah. Nah, coba mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah sejaman ini orang-orang tajir yang menyerahkan 50% dari kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah? Dia pikir saya udah hebat. Begitu dia pulang, datang Abu Bakar, dia serahkan 100% kekayaannya di jalan Allah. Wow. Ketika Rasulullah bertanya, apa yang tinggal bagimu Muhammad? Saya tinggalkan untuk ini membuktikan bahwa di puncak kulminasi seperti itu, maka duniawi itu sepele, sangat sepele, sangat sepele. Menjadi Mereka tidak lagi memberikan bobot kepada segala sesuatu yang simbol duniawi. Bobot mereka adalah kehidupan di akhirat. Nah, itu yang barangkali terkikis dari era sekarang ya. Islam sekarang ini. Betul. Boleh jadi itu bukan jawaban saya, bukan jawaban seorang kiai. Ya, tapi itu udah cukup memberi sebenarnya sedikit pencerahan juga nih untuk kita sobat mula milenial ya, bahwa mulai sekarang itu ya banyak-banyaklah berbuat baik tanpa batasan gitu kan. Dalam arti karena itu sebenarnya sudah banyak dicontohkan dan ada semua catatannya ya Mas. Betul. Ya dari masa lalu itu, cuma mungkin kita tidak mentelaahnya secara details. Ya kan, dan ya itu perlu kita sendiri yang seperti Mas juga ketika mulai menuliskan dan terlibat langsung, merasa Mas ada di sana, baru kita jadi tergetar itu ya. Ada ketika membaca sejarah itu saya bertanya, semua sejarawan harus mengakui bahwa Muhammad itu mengubah dunia. Dari kira-kira 23 tahun, 11 tahun di Madinah, 12 tahun di Mekah, mengubah seluruh dunia. Apa yang dia miliki? Pertanyaan, dengan apa dia mengubah dunia? Bacaan sejarah membuktikan bahwa sebelum dia diangkat jadi rasul, dia adalah orang kaya. Karena Khadijah adalah orang kaya. Tapi kemudian kekayaan itu habis semuanya untuk perjuangan. Ya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki harta, dia bahkan diembargo sehingga nyaris kelaparan di bukit-bukit gersang. Dia hanya memiliki teman beberapa pelintir dan orang-orang Buddha. Dia tidak memiliki senjata, dia tidak memiliki apa. Lalu pertanyaannya, apa kekuatan apa yang bisa membuat dia mengubah dunia? Jawabannya cuma satu. Apa itu, Mas? Teladan akhlak. Dan itu bagi saya yang menenangkan adalah ini, kalau saya komputer, ini reprogrammable. Reprogram pandangan hidup saya tentang itu. Jadi Islam adalah akhlak, bukan bendera yang dikibar-kibarkan, bukan khutbah yang berapi-api dan memaki-maki, tapi dengan diam kemudian kita menunjukkan perilaku, dan perilaku itu inspiring orang untuk kemudian mengikuti. Akhlak itu dilakukan oleh Rasulullah dan mengubah seluruh dunia. Jadi kalau saya boleh bicara tentang misi seperti itu, kalau getaran yang sama ini bisa kemudian vibrasi ke lain, kita kemudian merubah cara pandang kita dalam memandang peran agama. Saya meyakini bahwa agama itu untuk manusia dan bukan manusia untuk agama. Jadi religiusitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa rajin dia beribadah vertikal, tetapi lebih terlihat seperti apa dia kebaikannya antar sesama makhluk. Iya, seperti yang dibilang hablum minallah and hablum minannas itu ya. Wow. Speechless nih jadinya. Agak terbawa perasaan juga. Tapi baiklah sobat milenial ya, seperti yang udah kita bahas sedikit banyak tentang buku ini. Kalau dibahas satu persatu sih bisa panjang banget nih. Tapi memang ini buku menarik sekali gitu. Terus gimana nih Mas, kalau misalnya banyak yang tertarik, terus kita mau hubungi siapa nih? Wah, saya itu tugasnya berceloteh. Oh gitu ya? Saya barangkali saya harus mengatakan bahwa kena diterbitkan terbatas dan I see, ya. juga adalah teman. Jadi
silahkan aja hubungi penerbitnya. Oh oke. Nanti saya sudah punya sih ini penerbitnya. Nanti Sobat Mula Milenia itu nanti setelah acara akan saya tulis di subtitlenya ya. Oke, Mas, sebelum kita menutup perbincangan yang sangat menginspirasi ini, apa harapan terakhir Mas nih untuk para pembaca buku ini yang nggak hanya Sobat Mula Milenia yang ini, tapi juga segala lapisan masyarakat, karena buku ini kayaknya cocok untuk dibaca segala usia nih Mas ya. Jadi apa sih sebenarnya impact dasar banget yang Mas inginkan ketika orang selesai membaca buku ini? Iya, di dalam pandangan saya, boleh jadi saya salah karena saya bukan kiai. Barangkali kita mesti mengubah, kalau memang Islam ingin kembali ke kejayaannya, kita harus melakukan reorientasi cara pandang kita terhadap agama. Saya kembali pada kalimat itu tadi, bahwa hidup Islam adalah teladan akhlak. Teladan akhlak. Nah, kita ambil contoh yang paling anu lah ya, artinya ada kartun Rasulullah. Iya. Mereka kemudian umat Islam tersinggung karena junjungannya dihina. Lalu kemudian mereka membalas, bahkan sampai kepada pembunuhan yang lain. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Islam yang saya peluk adalah Islam yang produktif dan membawa maju ke depan. Produktif mau ke depan, dan kemudian agama digunakan agar kita menggunakan potensi kita sebagai manusia untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Jadi bukan ajaran untuk setback ke belakang, gaduh, ribut, menganiaya, bohong, dan lain-lain. Gitu. Oleh sebab itu saya di sana banyak penggalan-penggalan cerita yang tadi salah satu, contoh yang lain misalnya salah satu aja lagi. Ketika berdakwah di Taif, Rasulullah itu tidak diterima dan dilempari batu, berdarah-darah, kemudian lari sampai di bawah pohon kurma. Kemudian konon katanya Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat izin dari Allah untuk mengangkat Jabal Uhud. Jabal Uhud itu yang paling bukit yang panjang di Madinah itu, untuk ditimpakan ke Taif agar mereka musnah. Alih-alih marah, Rasulullah kemudian mendoakan. Jadi yang ingin saya katakan dengan rangkaian contoh ini adalah Rasulullah tidak pernah marah ketika yang dihina dirinya sendiri, tapi ketika agama yang kemudian diperangi, baru kemudian dia membela diri. Nah, jadi Islam tidak pernah mengajarkan agresor, tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi agresor. Nah, kalau titik pandang ini kemudian getaran itu minta, mudah-mudahan rekan-rekan Muslim kita yang selama ini terkena beringas, menjadi lembut. Yang saya lembut rasakan hati, ya. dari semua itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya adalah manusia-manusia yang berhati teramat lembut. Nah, itu yang ingin saya tularkan. Melalui membaca buku ini. Wow, terima kasih banyak Mas. Jadi saya coba menarik benang merah bahwa sudah saatnya kita untuk mencoba sebaik-baiknya menjadi high value Muslim yang juga sangat lembut hati dan tidak menyebarkan kekerasan apapun alasannya ya. Maksudnya kalau itu masih bisa ditolerir secara akal gitu ya Mas ya. Seperti yang dicontohkan oleh Baginda Rasul sendiri. Terima kasih banyak Pak Hasan Zain Mahmud. Sampai ketemu lagi. Safe trip back to Jogja. Salam buat semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.